Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas satu saham yang sangat menarik. Karena berdasarkan data ini, Q1 tahun 2025 untuk pencapaian labanya merupakan angka yang tertinggi setidaknya sejak tahun 2017. Bisa kamu lihat di sini, laba di tahun 2025 untuk Q1-nya adalah 448 miliar. Angka ini merupakan laba tertinggi pada Q1 dibandingkan tahun 2017 hingga tahun 2025. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa saham ini pernah beberapa kali mencetak kerugian, contohnya seperti pada Q1 tahun 2020, Q1 pada tahun 2019. Jika dianalisasikan, diproyeksikan pada tahun 2025 dengan mengacu pada data Q1 tahun 2025-nya, labanya sekitar 1,7 triliun rupiah. Meski begitu, saya selalu mengatakan bahwa kita harus menunggu triwulan-triwulan selanjutnya, baik itu Q2 sampai Q4, agar supaya data lebih valid. Karena kita hanya menggunakan data Q1 saja, sehingga ada kemungkinan terjadi perubahan data untuk pencapaian labanya pada Q2 sampai dengan Q4 perusahaan ini. Tapi dari data ini kamu bisa lihat bahwa kinerja di tahun 2025 cukup memberikan harapan yang positif kepada para pemegang sahamnya. Sekilas kita lihat tentang rasio keuangan, gross profit margin 27,16%, dengan net profit margin yang hanya 9,2%. Untuk net income-nya, quarter year on year growth naik 45,74%. Tapi sayangnya, tawaran dividen yield-nya tidak menarik dengan angka 2,4% saja. Oke, bagaimana dari aspek dividen per share-nya? Bisa kita lihat di sini. Setidaknya data sejak tahun 2012 hingga tahun 2024, saham ini bisa dikatakan cukup sering membagi dividen. Meskipun dari data yang kamu lihat ini sempat absen di tahun 2019 dan tahun 2020. Tapi jika kita melihat data ini, sebenarnya pada tahun tersebut merupakan tahun yang penuh dengan tantangan untuk perusahaan mencetak labanya. Nah, untuk aspek dividen per share-nya, nominal dividen per share tidak terlalu menarik. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Saham ini pernah menyentuh angka Rp700 sebelum tahun 2016, tapi saat video ini dibuat di angka Rp414 per lembar saham. Di tahun 2020 bahkan pernah turun hingga di bawah angka Rp200 per lembar saham. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat di tahun 2025, sebenarnya sudah terjadi kenaikan 100% sejak tahun 2020 untuk harga terendahnya. Bagaimana dari aspek PBV? Saat video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,33 kali, di mana dalam 10 tahun terakhir memiliki rata-rata PBV 0,46 kali. Dulunya sempat di atas PBV 0,67 kali, dan pernah juga turun hingga di bawah PBV 0,25 kali. Itu artinya saham ini memang diperdagangkan pada PBV yang relatif rendah, biasanya di bawah 0,5 kali, khususnya untuk tahun 2022 hingga 2025 saat video ini dibuat. Nah, untuk angka ini bisa dikatakan mirip seperti pada tahun 2020, meskipun pada tahun 2020 sempat turun hingga di bawah PBV 0,2 kali. Saham yang kita bahas adalah saham SIMP atau Salim Infomas Pratama, di mana harganya masih naik 12,5% dalam 1 tahun terakhir, dan ditutup pada angka 414 saat video ini dibuat. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait laporan keuangan Q1 tahun 2025-nya. Untuk melihat alasan yang menyebabkan kenapa di Q1 tahun 2025-nya mencapai laba yang sangat besar. Oke, ini merupakan informasi keuangan Q1 tahun 2025 PT Salim Infomas Pratama per 31 Maret yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat saldo kasnya, di mana pihak berrelasi memiliki angka 1,1 yang mengalami kenaikan, dan pihak ketiga 5,7 yang juga mengalami kenaikan. Nah, untuk komponen dari total aset lancarnya, mayoritas didominasi oleh saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya, mayoritas didominasi oleh aset tetap sebanyak 17,4. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan saldo kasnya 1,1 dan 5,7 ini, kita bandingkan dengan jumlah liabilitas perusahaan dengan angka 8,8. Bisa kita lihat di sini mungkin perusahaan masih butuh sedikit saja sumber dana yang lain di luar kasnya untuk bisa melunasi total liabilitas jangka pendeknya. Mayoritas hal ini berasal dari hutang bank jangka pendek sebanyak 5,5 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjangnya didominasi juga oleh hutang bank jangka panjang. Secara total liabilitasnya berjumlah 13,8 yang juga mengalami kenaikan. Nah, tapi jika kita bandingkan dengan total ekuitasnya yang mencapai 19,1, sebenarnya dari perusahaan ini masih cukup baik karena di bawah 100%. Apalagi mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana dari sisi laba ruginya?
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami kenaikan dari 3,7 menjadi 4,8. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi karena kenaikan secara nominal pendapatan lebih besar, laba brutonya masih mampu tumbuh dari 826 menjadi 1.308. Nah, untuk laba usahanya bisa dilihat di sini juga masih mengalami peningkatan meskipun terjadi rugi atas perubahan nilai wajar aset biologis dari yang awalnya profit di tahun 2024 menjadi rugi di tahun 2025 pada Q1-nya. Meski begitu, laba usaha perusahaan masih mampu tumbuh dari 635 menjadi 841. Nah, kesimpulannya apa? Laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan dari 307 menjadi 447. Jadi bisa kita lihat di sini berdasarkan data laba rugi, memang terjadi kenaikan untuk pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2024 pada Q1-nya. Nah, jika kita lihat dengan lebih detail, ini merupakan rinciannya. Mayoritas masih berasal dari pendapatan atas kontrak dengan pelanggan pihak ketiga, di mana naik dari 1,7 menjadi 2,5. Tapi perusahaan ini memiliki komposisi pihak ketiga dan pihak berelasi yang bisa dikatakan hampir sama banyak untuk pendapatan atas kontrak dengan pelanggan. Nah, jika kita lihat di sini, ini merupakan rinciannya. Rincian penjualan dari pelanggan dengan total penjualan kumulatif individual masing-masing melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian interim adalah sebagai berikut, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham SIMP ini memiliki bisnis yang berketerkaitan dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Itu terbukti dengan adanya penjualan kepada PT ini sebesar 23,19% atau sekitar 1,1 jika dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan ini. Nah, dengan informasi ini, apakah menurut kamu saham SIMP ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan kamu mempertimbangkan dari berbagai aspek. Yang jelas, jika hanya berharap dari dividennya, saham ini mungkin tidak terlalu menarik dengan dividen yield yang cukup rendah. Tapi jika melihat dari sisi valuasinya, mungkin masih cukup rendah dengan angka sekitar 0,33 kali. Kembali lagi tergantung preferensi dan gaya investasi kamu. Apakah kamu seorang dividen investor, ataukah kamu memang mencari saham-saham murah yang labanya mengalami kenaikan, tapi masih dihargai dengan PBV yang lebih rendah. Semuanya tergantung kepada analisa dan keyakinan kamu masing-masing. Yang jelas, jika ditanyakan kepada saya, apakah saham SIMP ini baik? Di Q1 tahun 2025 memang terjadi kenaikan dari sisi pendapatannya. Tapi kamu lihat lagi di sini, untuk pendapatan atas kontrak dengan pelanggan, seperti yang tadi sudah kita katakan, 23,19% disumbang oleh satu perusahaan, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. Apakah menurut kamu hal ini adalah hal yang positif atau negatif? Silahkan coba kamu analisa dari dua sudut pandang yang berbeda. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Di video ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan sederhana yang sering dilakukan oleh investor saham, yang bisa berujung pada kerugian besar. Kesalahan ini sering kali diabaikan atau dianggap remeh. Jadi pastikan kalian simak dengan baik agar bisa menghindarinya dan menjadi investor yang lebih cerdas. Poin pertama, tidak memahami dasar-dasar investasi saham. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah tidak memahami dasar-dasar investasi saham. Banyak pemula yang langsung terjun ke pasar saham tanpa benar-benar memahami apa itu saham dan bagaimana cara kerjanya. Saham itu bukan sekedar angka yang naik turun, tapi merupakan kewajiban kepemilikan dalam perusahaan. Sebelum memulai, sangat penting untuk memahami dasar-dasar seperti apa itu analisa fundamental dan teknikal, apa itu risiko, dan bagaimana cara memilih saham yang tepat. Pasar saham itu bukan tempat ajaib yang membuat orang miskin menjadi kaya, begitu juga yang membuat kekayaan menjadi sangat cepat diperoleh. Tapi ada banyak cerita, ada banyak proses yang harus dilalui di pasar saham. Dan hal itu tentu harus diketahui sebelum melakukan pembelian untuk pertama kalinya. Entah itu mempelajari analisa fundamental, teknikal, mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi profit, dan memilih saham-saham yang sesuai dengan risk profile kamu masing-masing. Memang ada tren saat ini yang sering mengatakan bahwa harga saham ditentukan oleh Big Fund. Saya setuju dengan statement tersebut, tapi bukankah Big Fund juga ingin mencari saham yang berkualitas untuk dibeli dengan jumlah uang yang banyak? Kita pakai logika saja, jika kamu punya uang 10 miliar, apakah kamu mau menempatkan uang tersebut di bank yang baru berdiri atau belum jelas track record-nya? Ataukah kamu tempatkan uang tersebut pada bank besar yang sudah diketahui sejak lama dengan kinerja yang bagus? Sebagai contoh, kita bisa lihat dari dua jenis saham.
saham perusahaan blue chip yang sudah mapan, dan saham startup yang masih dalam tahap berkembang. Setiap jenis saham memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Tanpa pemahaman yang cukup, kamu bisa saja berinvestasi di tempat yang salah dan akhirnya kehilangan banyak uang. Di sini saya tidak mengatakan saham blue chip itu pasti bagus dan saham startup itu pasti rugi. Kamu tentu memiliki preferensi dan memiliki berbagai pertimbangan. Ada orang yang profit di saham blue chip, tapi ada juga orang yang rugi di saham blue chip. Sebaliknya, ada orang yang rugi di saham startup, tapi juga ada orang yang profit di saham startup. Itu artinya, profit dan loss itu tidak dibatasi oleh jenis sahamnya. Tapi kamu lihat dulu, risk profile yang kamu miliki itu seperti apa. Apakah lebih nyaman di saham blue chip, saham second liner, atau saham third liner. Kalau kamu perhatikan, setiap tahun akan ada saham unik yang harganya terbang sangat tinggi. Tapi beberapa bulan atau tahun kemudian, harganya turun lagi. Sebaliknya, ada saham bagus yang mungkin harganya turun dalam beberapa tahun. Tapi dalam jangka panjang, selama kinerjanya terus tumbuh, harganya akan naik lagi. Poin kedua, terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Kesalahan kedua adalah terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Ini adalah masalah besar, terutama bagi investor pemula. Ketika pasar saham sedang naik, banyak orang yang terburu-buru membeli saham tanpa analisa yang jelas hanya karena takut ketinggalan, atau istilah kerennya FOMO, Fear of Missing Out. Sebaliknya, ketika pasar sedang turun, mereka panik dan menjual saham mereka pada titik terendah hanya untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Sebenarnya poin kedua ini berkaitan dengan psikologi saham, di mana orang-orang akan terpengaruh membeli saat harga saham naik signifikan, dan sebaliknya orang-orang akan terpengaruh untuk menjual saat harga saham mengalami penurunan signifikan. Dengan kata lain, psikologi takut dan serakah sangat berperan penting di sini. Contoh yang paling sering kita lihat adalah saat ada hype saham di media sosial atau forum, dan tiba-tiba banyak orang membeli saham tersebut tanpa mengetahui latar belakang perusahaannya. Akibatnya, mereka hanya terjebak pada permainan harga sementara yang bisa berakhir dengan kerugian besar. Tapi ingat, di sini saya menekankan bahwa setiap orang memiliki sudut analisa yang berbeda. Mungkin untuk penganut scalping, mereka tidak peduli dengan fundamental perusahaan dan hanya melihat apa yang terjadi di hari tersebut. Tapi bagi seorang fundamentalis, mungkin lebih prefer untuk melihat kinerja perusahaan secara mendalam sebelum membeli saham. Jadi kembali lagi, setiap orang punya cara bertransaksi yang berbeda-beda. Dan intinya, selama kamu bisa profit konsisten dengan saham atau dengan metode yang kamu gunakan, itu sah-sah saja. Sebagai investor jangka panjang, penting untuk tetap tenang dan rasional. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan investasi kamu. Fokus pada tujuan jangka panjang dan lakukan riset sebelum membeli atau menjual saham. Poin ketiga, tidak diversifikasi portofolio dan money management. Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan diversifikasi portofolio dan atau money management. Banyak investor pemula yang menaruh seluruh uangnya dalam satu saham dan satu harga saja, berharap bahwa itu akan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini adalah pendekatan yang sangat beresiko. Jika saham yang Anda beli tiba-tiba turun atau perusahaan mengalami masalah, seluruh investasi Anda akan terpengaruh. Tapi memang untuk tawaran profitnya, saat harga saham naik signifikan, secara keseluruhan akan berdampak pada portofolio kamu. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko, entah itu diversifikasi saham ataupun diversifikasi harga saham. Kamu mungkin bisa melakukan diversifikasi saham dengan membeli 10 jenis saham yang berbeda. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa melakukan diversifikasi money management. Artinya mungkin kamu hanya membeli satu saham, tapi membeli dengan 10 harga yang berbeda. Itu juga termasuk salah satu diversifikasi. Dengan menyebar investasi ke beberapa saham atau beberapa harga, kamu bisa mengurangi dampak kerugian jika mengalami penurunan. Ini adalah salah satu strategi untuk menjaga stabilitas portofolio jangka panjang. Kita lihat sekilas untuk simulasi ini. Ada dua strategi. Yang pertama, membeli seluruh saham pada harga yang sama, yang berwarna merah. Dan strategi kedua, membeli saham di beberapa titik harga. Dalam hal ini, membeli di 3 titik harga yang berbeda, yang menghasilkan harga rata-rata yang lebih rendah. Misalnya, kita membeli 100 lembar saham. Untuk strategi pertama, dengan angka harga saham 30 per lembar saham. Itu artinya total biaya yang dikeluarkan sekitar 3.000. Bagaimana untuk strategi kedua? Kita membeli pada 3 harga yang berbeda. Yang pertama adalah 40 dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga strategi pertama. Yang kedua adalah 25 dan yang ketiga adalah 20.
Dengan kata lain, rata-rata dari tiga harga ini jika membeli dengan jumlah lembar saham yang sama adalah 28,33 atau biaya yang kita keluarkan sekitar 2.833. Dari sini kamu bisa lihat perbedaannya. Orang yang membeli pada satu harga saja akan memiliki biaya atau total modal yang jauh lebih besar dibandingkan orang yang membeli dengan harga rata-rata yang berbeda. Tapi ingat, ini berlaku saat harga turun. Artinya, apabila kamu bisa membeli pada harga yang lebih rendah, akan membuat harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi sebaliknya, apabila kamu harus membeli di harga yang lebih tinggi, akan membuat harga rata-ratamu lebih tinggi. Artinya, konsep analisa ini memiliki dua sudut pandang, entah itu yang positif ataupun yang negatif. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan apakah ingin melakukan skenario ini atau tidak. Poin keempat, mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental adalah cara untuk menilai kesehatan finansial sebuah perusahaan, seperti melihat laporan laba rugi, neraca, rasio keuangan. Sedangkan teknikal lebih fokus kepada pergerakan harga saham berdasarkan data histori. Banyak investor pemula yang terjebak dalam investasi yang hanya mengandalkan informasi atau rekomendasi yang belum diverifikasi. Mereka membeli saham hanya berdasarkan hype atau informasi yang didengar dari teman-teman atau media sosial, tanpa melakukan analisa yang tepat. Padahal analisa fundamental dan teknikal adalah alat utama yang bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Saya sering mengatakan bahwa tidak peduli cara analisamu seperti apa, selama bisa hasilkan profit konsisten itu sah-sah saja. Artinya setiap keputusan yang diambil, entah itu fundamental, teknikal, bandarmologi, dan lain-lain, semuanya harus mempunyai dasar. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa kamu bisa profit dan kenapa kamu bisa rugi. Poin kelima, tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Kesalahan besar berikutnya adalah tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang memulai investasi saham tanpa tujuan yang jelas. Apakah tujuan kamu untuk mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, ataukah untuk pertumbuhan modal jangka panjang? Jika kamu tidak tahu tujuanmu, bisa-bisa kamu malah salah mengambil keputusan, seperti menjual saham terlalu cepat atau membeli saham yang tidak cocok dengan profil risiko kamu. Misal, apabila kamu ingin mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, tentu kamu harus mencari saham yang memberikan dividen. Tentu akan menjadi aneh jika kamu mencari saham yang memiliki potensi capital gain tinggi, tapi dividennya 0 dalam 10 tahun terakhir. Begitu juga sebaliknya untuk kamu yang memiliki orientasi dari capital gain. Jadi penting sekali untuk menetapkan tujuan yang jelas sebelum mulai berinvestasi. Apakah itu untuk dana pensiun, pendidikan anak, atau sekedar mencari penghasilan tambahan. Selain itu, buat strategi investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Serta pastikan kamu menilai kembali tujuan dan strategi secara berkala. Ini merupakan salah satu contohnya. Jika diasumsikan kita memiliki biaya hidup per tahun adalah 120 juta dan kita asumsikan untuk pembagian dividen dengan beberapa yield yaitu 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8%. Nah, apabila kita memiliki orientasi dividen atau dividen investing, mungkin kita akan tertarik apabila perusahaan membagikan dividen dengan angka yield yang besar dan memiliki potensi pertumbuhan di kemudian hari. Artinya jumlah investasi yang kita butuhkan akan menjadi semakin kecil. Karena yield yang kecil membuat modal semakin besar dan yield yang besar membuat modal semakin kecil. Kamu bisa lihat di sini, untuk memperoleh jumlah dividen yang sama yaitu 120 juta per tahun, apabila memiliki yield 4% kita butuh modal 3 miliar. Tapi apabila perusahaan itu memiliki yield 8%, kita hanya butuh modal 1,5 miliar untuk mendapatkan 120 juta yang sama. Artinya modal yang dikeluarkan menjadi lebih rendah, bisa dikatakan lebih rendah 50% dibandingkan modal awal saat membeli saham yang membagi dividen dengan yield hanya 4% saja. Bagaimana dari aspek capital gain-nya? Kamu bisa lihat juga di sini. Untuk capital gain tentu mungkin akan lebih fluktuatif dibandingkan dividen, karena kita tidak tahu ke depannya apakah harga saham akan naik atau turun. Tapi jika kamu melihat di sini, misalkan dengan dana awal 1 juta rupiah, dengan profit 10% per tahun, maka nilai portofolio akhir akan menjadi 1.100.000, di mana 1 juta modal awal dan 100.000 profit dari 10%. Di tahun kedua, angka 1.100.000 ini dijadikan modal awalnya. Dan apabila memperoleh profit 8%, berarti akan menjadi 1.188.000. Nah, modal awal ini juga akan dijadikan angka di tahun ketiga.
Tapi sayangnya di tahun ketiga kamu menghasilkan kerugian sebesar 5%. Artinya modal kamu akan berkurang menjadi 1.128.600. Begitu seterusnya hingga tahun kelima. Dari data ini kamu bisa lihat, kamu harus mempertimbangkan dan menentukan kamu orientasinya kemana. Apakah ke dividen, seperti contoh pertama tadi, di mana lebih mengharapkan pendapatan yang cenderung lebih stabil setiap tahunnya, meskipun tentu kita tahu bahwa angka dividen ini ditentukan oleh RUPS, artinya tidak bisa dikatakan stabil 100%. Tapi setidaknya angkanya mungkin akan cenderung relatif lebih stabil dibandingkan capital gain yang memiliki angka yang tidak bisa ditentukan di masa depan seperti apa. Karena tergantung kondisi pasar saham dan pemilihan sahamnya juga. Nah, sebagai informasi apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana cara untuk hidup dari saham, saya sudah banyak membahas beberapa poin penting di ebook Stock for Living. Dan apabila kamu ingin tertarik mempelajarinya, silakan lakukan pembelian ebook ini di nomor di akhir atau di awal video ini. Poin ke-6, terlalu sering trading atau speculating. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering trading atau berspekulasi. Banyak investor pemula yang berpikir bahwa mereka bisa menghasilkan uang cepat dengan membeli dan menjual saham dalam jangka waktu yang singkat. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa biaya transaksi dan pajak bisa mengerus keuntungan mereka. Di samping itu, pasar saham yang volatile juga bisa membuat keputusan yang diambil dalam jangka pendek menjadi sangat berisiko. Ingat, apabila kamu memperoleh keuntungan 1%, keuntungan 1% itu masih bersifat gross. Artinya harus dikurangi dengan beberapa biaya tambahan seperti fee jual, seperti pajak, dan lain sebagainya. Misalnya, apabila kamu membeli saham di harga 1000 dan harga sahamnya naik menjadi 1100 dan kamu jual, keuntungan kamu bukanlah Rp100 tersebut yang merupakan selisih dari 1100 ke 1000. Tapi ada beberapa biaya tambahan sehingga berpengaruh terhadap pengurangan dari nominal keuntungan kamu, yang artinya keuntungan kamu akan di bawah Rp100. Trading aktif memang bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan sangat hati-hati dan pengalaman serta profesional. Tapi bagi investor pemula yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan, lebih baik untuk fokus pada investasi jangka panjang. Ingat, investasi saham yang sukses membutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin. Tapi kembali lagi, setiap investor atau setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tidak ada salahnya kamu scalping, dan tidak ada salahnya juga kamu value investing, selama bisa menghasilkan profit konsisten. Poin ke-7, tidak memahami risiko dan mengabaikan manajemen risiko. Kesalahan lainnya adalah mengabaikan manajemen risiko. Banyak pemula yang terlalu berani dan tidak menetapkan batasan kerugian. Tanpa manajemen risiko yang baik, kerugian bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Misalnya, kamu tidak memperkirakan saham ini bisa turun sejauh apa. Memang kita tidak bisa menebak secara pasti bottom harga saham tersebut. Tapi setidaknya dengan berbagai analisa dan perhitungan, kita bisa memperkirakan kira-kira apabila terjadi penurunan, harga sahamnya bisa turun sejauh apa. Misalnya, dengan melihat penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya, dan kita kalikan dengan harga saham saat ini. Selain itu, bisa juga dengan sisi valuasi historikalnya. Di beberapa tahun sebelumnya, PBV atau per saham ini pernah turun hingga ke angka berapa. Dan masih banyak lagi beberapa metode yang bisa kita gunakan. Penting untuk tahu harus jual rugi di mana, menyiapkan dana darurat, dan melakukan evaluasi rutin terhadap portofolio. Dengan cara ini, kamu bisa lebih siap menghadapi kondisi pasar yang fluktuatif tanpa terjebak dalam kerugian besar. Poin ke-8, tidak memperbaharui pengetahuan dan informasi. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah tidak memperbaharui pengetahuan tentang investasi saham. Pasar saham terus berubah, dan informasi yang kamu punya saat ini bisa jadi tidak relevan beberapa tahun lagi. Jangan pernah berhenti belajar, pelajari strategi baru, ikuti berita ekonomi, dan terus beradaptasi dengan perubahan di pasar. Saham yang dulu bagus belum tentu saat ini bagus. Saham yang saat ini bagus belum tentu di masa depan bagus. Artinya semuanya punya potensi berkembang dan punya potensi menurun kinerjanya. Itulah pentingnya untuk terus update berita terkini, agar keputusan yang diambil bisa up to date.